Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat serta umat Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, melanjutkan tema sebelumnya yaitu sutra sholat, dan yang sekarang adalah bagian kedua. Apa saja yang bisa menjadi sutra? Yang boleh menjadi sutra, yang pertama anak panah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sutra seseorang ketika sholat adalah anak panah. Jika seseorang di antara kalian sholat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai sutra. Hadis riwayat Ahmad dalam Majmu' Az-Zawid. Al-Haythami berkata, semua perawi Ahmad dalam hadis ini adalah perawi sahih. Yang kedua, hewan tunggangan. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah menghadap pada hewan tunggangannya ketika sholat. Hadis riwayat Bukhari halaman 57 dan Muslim 502. Namun hendaknya hewan tunggangan yang dijadikan sutra diikat dan tidak membuat orang yang sholat terkena najis. Yang ketiga, tiang. Dalilnya hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Yazid bin Abu Ubaid berkata, aku pernah bersama Salamah bin Al-Aqwa, lalu ia sholat di sisi di belakang tiang yang ada di Al-Usaf. Aku bertanya, wahai Abu Muslim, aku melihat engkau sholat di belakang tiang ini, mengapa? Ia berkata, aku pernah melihat Nabi SAW memilih untuk sholat di belakangnya. Hadis riwayat Bukhari halaman 502 dan Muslim 509. Yang keempat, pohon. Dalilnya hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguh aku menyaksikan keadaan kita pada malam hari perang Badar. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak tidur kecuali Rasulullah SAW. Ketika itu beliau mengerjakan sholat menghadap ke sebuah pohon dan berdoa hingga pagi hari. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Ahmad Syahid menilai sanadnya sahih. Kemudian yang kelima, tongkat yang ditancapkan. Dalilnya hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW jika keluar ke lapangan untuk sholat Aid, beliau memerintahkan seseorang untuk membawa tombak lalu ditancapkan di hadapan beliau. Lalu beliau sholat menghadap tombak tersebut dan orang-orang manusia bermakmum di belakang beliau. Beliau juga melakukan ini tersebut dalam safarnya. Kemudian hal ini pun dicontoh oleh para umara. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, dinding. Dalil hadisnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Biasanya antara tempat sholat Rasulullah SAW dengan dinding ada jarak yang cukup untuk domba lewat. Hadis Al-Bukhari ada halaman 496. Kemudian yang ketujuh, benda apapun yang meninggi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, lewatnya wanita kedelai dan anjing membatalkan sholat. Itu dapat dicegah dengan menghadap pada benda yang setinggi mukhiratul rahim. Hadis riwayat Muslim halaman 511. Imam An-Nawawi menjelaskan, mukhiratul rahil adalah sandaran pelana yang biasanya ada di belakang penunggang hewan. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai seberapa tinggi mukhiratul rahil itu. An-Nawawi menyatakan dalam hadis ini ada penjelasan bahwa sutra itu minimal setinggi mukhiratul rahil, yaitu sekitar 2/3 hasta. Namun dapat digantikan dengan apa saja
yang berdiri di depannya. Syarah Sahih Muslim 4. Ibnu Battal memaparkan, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah menyatakan ukuran minimal sutra setinggi ukhrajul rahal, yaitu tingginya 1 hasta. Ini juga pendapat Atta. Al-Bazzari juga menyatakan semisal itu, hanya saja yang tidak membatasi harus 1 hasta atau berapa ton. Syarah Sahih Muslim. Andaikan seseorang hanya mendapatkan benda yang tingginya kurang dari 1 hasta atau 23 hasta, semisal kayu, batu, tas, atau semacamnya, apa yang mesti dia lakukan? Jawabnya ialah boleh memakai benda tersebut sebagai sutra selama benda tersebut bisa menghalangi atau membatasi orang yang lewat di depannya ketika sedang sholat. Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair, Al-Ujai, Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Nafi'. Musaid berkata, kami bisa bersutra dengan panah atau dengan batu dalam sholat. Lihat di Fathul Bari, Ibnu Rajab. Sehingga dalam hal ini perkaranya luas, insyaallah. Kemudian yang terdapat orang lain. Jika benda yang tingginya sekitar 2/3 hasta sah untuk menjadi sutra, maka bersutra dengan orang lain yang tentu lebih tinggi dari itu dibolehkan. Jumhur ulama menyatakan bolehnya menjadikan orang lain sebagai sutra, namun mereka berselisih pendapat dalam rinciannya. Hanabiyah secara mutlak membolehkan bersutra kepada orang lain, adapun Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bolehnya bersutra pada punggung orang lain, baik dia berdiri ataupun duduk. Adapun bersutra menghadap bagian depan orang lain atau menghadap orang yang tidur atau menghadap wanita tidak diperbolehkan. Sedangkan menghadap punggung wanita hukumnya diperselisihkan. Dianggap boleh oleh Hanafiyah dan salah satu pendapat Malikiyah, dan haram menurut pendapat lain dari Malikiyah. Yang tidak boleh dijadikan sutra, pertama adalah garis. Sebagian ulama, semisal Malikiyah, membolehkan untuk menghadap sutra berupa garis. Namun ini tidak benar karena dalil yang mereka gunakan adalah hadis yang dhaif, yaitu hadis, jika salah seorang di antara kalian sholat, maka jadikan sesuatu berada di hadapannya. Jika tidak ada apa-apa, maka tancapkanlah tongkat. Jika tidak ditongkat, maka buatlah garis. Setelah itu apa saja yang lewat di depan dia tidak akan membatalkannya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dari jalan Ismail bin Umayyah, dari Abu Amr bin Muhammad bin Amr bin Hurais, dari kakeknya Hurais bin Sulaim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Amr bin Muhammad dan juga kakeknya Hurais bin Sulaim berstatus majhul, sehingga sangat ini sangat lemah. Terdapat jalan lain yang dikeluarkan oleh Abu Daud At-Tawrisi dalam musnadnya, dari jalan Hammam, dari Ayub bin Musa, dari anak pamannya yang biasa membacakan hadis padanya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sanad ini mudham karena terdapat perawi yang tidak diketahui namanya. Terdapat jalan lain yang dikeluarkan Musaddad dalam musnadnya, dari jalan Hashim yang menuturkan Khalid Hazar, dari Iyas bin Muawiyah, dari Sa'id bin Jubair bahwa ia berkata, jika seseorang sholat di tanah lapang, maka tegakkan sesuatu di hadapannya. Jika dia tidak mendapati apa-apa, maka buatlah garis. Semua perawinya thiqah, namun Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in, sehingga sanad ini maqtu'. Dengan demikian hadis ini sangat dhaif dan sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah bahwa garis mencukupi untuk dijadikan sutra. Namun perlu menjadi catatan, jumhur ulama membolehkan bersutra dengan garis jika tidak mendapatkan benda yang tingginya sekitar 2/3 hasta atau 1 hasta atau lebih, dan membuat khat atau garis tersurat dalam nas walaupun dhaif. Sufyan Ats-Tsauri menyatakan membuat garis lebih disukai daripada bersutra dengan batu yang ada di jalanan jika dikurangi dari 1 hasta. Fathul Bari. Dan dalam hal ini para ulama mengkiaskan sajadah dengan garis. Artinya jika tidak mendapatkan benda yang tinggi yang bisa dijadikan sutra, maka boleh jadi menggunakan sajadah. At-Tawi mengatakan ini kias yang lebih utama karena al-musolah atau pijakan tempat sholat atau sajadah lebih bisa menghalangi orang yang lewat daripada sekedar garis. Para ulama Syafi'iyah bahwa lebih
khiyar Kuwaitiyah. Kesimpulannya, tidak boleh bersutra dengan garis jika masih ada benda-benda lain yang bisa dijadikan sutra. Namun jika memang tidak ada, maka jika ada sajadah itu lebih utama. Jika tidak ada, maka dengan membuat garis yang terlihat orang lain. Kemudian yang tidak boleh yaitu sebagai sutra adalah mushaf Al-Quran. Syekh Abdullah Al-Faqih mengatakan tidak semestinya menjadikan mushaf sebagai sutra bagi orang yang sholat di masjid ataupun di tempat lain. Dalam kitab At-Taz dan Al-Ikil karya Al-Mawaq, ia berkata, penulis Al-Mudawana, tidak baik bagi orang yang sholat menjadikan mushaf sebagai kiblat dengan mengarah kepadanya. Juga Al-Hatib dalam Mawahib Al-Jalil mengatakan tidak boleh sholat menghadap sutra. Yang kemudian yang ketiga, segala benda yang dijadikan sutra akan menyerupai penyembah berhala. Jika benda yang dipakai sutra dikhawatirkan muncul sangkaan bahwa orang yang sholat menyembah benda tersebut, maka terlarang memakainya sebagai sutra. Sebagaimana para ulama melarang menggunakan sutra berupa satu buah batu besar jika sebenarnya banyak batu yang tersedia. Karena itu menyerupai orang-orang yang penyembah berhala dan akan disangka dilakukan penyembahan pada batu tersebut. Adapun jika batu yang dijadikan sutra itu banyak, maka tidak mengapa. Mausul itu ya Kuwaitiyah. Kemudian yang tidak boleh yang keempat ialah segala benda yang membuat sholat tidak khusyuk. Setiap muslim wajib untuk berusaha khusyuk dalam sholat dengan menjauhkan hal-hal yang bisa memalingkan hatinya dari kesibukan sholat. Nabi SAW berkata, sungguh sholat itu sangatlah sibuk. Muttafaqun alaih. Para ulama menyatakan hendaknya sutra sholat itu benda yang tetap atau stabil, tidak menyibukkan pikiran orang yang sholat sehingga tidak khusyuk. Alhamdulillah, di sini dijelaskan mengenai lanjutan sutra sholat yang kedua bagiannya, di mana ini menjadi dua bagian dalam isinya. Yang pertama yang boleh menjadi sutra, tadi sudah disebutkan ada kurang lebih dua. Di sini dijelaskan dua penjelasan, yaitu yang boleh yang menjadikan boleh itu ada 8 sebagai sutra. Kemudian yang tidak boleh tadi disebutkan ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang tidak boleh ada 4. Mudah-mudahan penjelasan mengenai sutra ini bisa menjadikan ilmu kita menjadi bertambah dalam melaksanakan ibadah sholat. Karena sutra ini adalah sebagai bentuk tata cara untuk melakukan sholat, di mana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan ini sudah sangat jelas apa saja yang menjadi sutra dan yang tidak boleh. Namun dari sebagai besar untuk kondisi saat ini tadi kita bisa dengarkan bahwa mengenai sajadah itu pun juga bisa dijadikan sutra ketika tidak bisa menemukan benda-benda untuk dijadikan sutra. Walaupun memang ada perbedaan pendapat, namun di sini dijelaskan para ulama Syafi'i lebih mengutamakan sajadah daripada sekedar garis. Jadi dari sini kesimpulannya tidak boleh bersutra dengan garis. Tadi ini dijelaskan, ini bisa menjadi garis bawahi bahwa sajadah pun bisa dijadikan sutra karena tidak ada batasan. Namun jika memang tidak ada sajadah yang diutamakan. Karena yang saat ini yang kita sering temui adalah sering kita menggunakan sajadah. Mudah-mudahan ini penjelasan sangat bermanfaat buat kita semua, terutama saya pribadi, dan semakin menjadikan kita lebih baik dalam beribadah. Tentunya sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.